berkualitas, dilihat dari kondisi fisiknya, ya. Apakah dia sehat, tidak cacat, kemudian warna tubuhnya cerah, ya. Kemudian dilihat dari perilakunya, ya. Perilakunya, iya. Tapi kalau koi lincah nggak? Koi lincah. Ada yang gerakannya dia responsif terhadap stimulan itu rangsang. Tadi ada rangsang ketok, ya, dari luar, ya. Kalau dia melihat, nah otomatis ini adalah benih atau ikan yang sehat atau yang berkualitas. Kemudian rangsang arus. Kalau kita ngasih putaran, kalau dia gerakannya melawan arus, ya, kalau kita arusnya ke kanan, dia ke kiri. Nah, ini adalah pertanda ikan yang sehat. Kemudian juga terutama kalau kita beri air yang baru, membicik, masukkan air yang baru, dia akan menyongsong nggak? Ya. Nah, kalau dia menyongsong air membicik itu adalah pertanda ikan yang berkualitas atau yang kesehatan. Kemudian juga ukuran, ya, ukuran. Bagi yang pemula kita menggunakan ukuran yang besar, ya. Kita nanti juga memakai ukuran yang besar untuk lele, itu ukuran 78. Poinnya juga demikian. Kemudian, nah ini kita untuk melihat ikan itu sehat atau tidak, kita bisa melakukan screening. Screening ini ada beberapa bisa kita perlakukan, ya. Bisa juga menggunakan naik turunnya suhu, ya. Kita juga bisa menaik dan turunkan salinitas, ya, menggunakan. Tapi ini nanti kita melakukan praktek menurunkan dan menaikkan, ya, menaikkan. Nah, kalau menurunkan gimana caranya? Kita tambahkan es batu. Kita ukur dulu yang ada di benih, ya, berapa suhu airnya. Kemudian umpama suhu airnya itu adalah 30, kita turunkan 5 derajat. Jadi 25. Kita ambil ember, kita kasih air, kita masukkan es batu, kita ukur suhunya, ya, 25. Setelah turun 25, kita ambil ikan tadi, ya, beberapa ekor, masukkan ke dalam ember yang sudah diturunkan. Kalau terjadi mortalitas atau kematian, ya, kurang dari atau sama dengan 5%, maka ikan tersebut adalah ikan yang sehat atau bagus. Tetapi kalau terjadi kematian atau mortalitasnya lebih dari 5%, maka ikan yang Bapak Ibu peroleh atau pelihara adalah ikan yang tidak sehat. Itu matinya bisa 1 tahun kalau nggak sehat. Jadi gini Pak, kalau dia itu ikan yang kurang sehat, ya, dia nanti kan kita ngasih waktu 15 sampai 30 menit. Dilihat dulu, kalau di situ banyak yang mati, otomatis dengan kita menyetreskan, ya, secara shock mendadak, ya. Kalau ikannya itu kurang sehat, ini akan mempengaruhi daripada ketahanan tubuhnya. Jadi mati. Nah, di sini sudah berkali-kali kami mencoba, ya, dengan adanya kita datangkan ikan dari jauh, ya, dari jauh kita dapat, kita langsung kita lakukan uji ketahanan, ya. Kalau emang ikannya bagus, dia tahan. Ya, kalau dia stres, itu biasa Pak, karena namanya Bapak dari tempat yang panas langsung masuk ke tempat dingin, apa yang ditimbulkan?
bareng ngantuk. Ya. Kalau Bapak dari dingin ke tempat yang panas, Bapak murah. Nah, ini juga sama dengan nanti ikan yang kita screeningkan. Kita screening bahwa kita swabkan. Kalau ini biasanya timbul kalau ikan lele timbul berontok. Apa berontok itu? Kayak orang panuran itu. Total, ya, total. Kalau enggak dia akan banyak mengeluarkan lendir. Lendirnya keluar banyak. Nah, ini adalah salah satu dia untuk mempertahankan kondisi tubuhnya. Ini nanti kita lakukan untuk screening. Kalau Bapak yang berkutat di air laut atau air payau bisa menggunakan ini salinitas. Ya, salinitas, tadinya salinitas berapa? Kita turunkan 10 salinitas. Gimana caranya? Kita ambil aja air tawar. Ya, air tawar kita masukkan air laut sedikit, kita ukur ininya salinitasnya, nah, baru masukkan. Jadi kita tunggu di sini 15 menit sampai 30 menit. Ya, apabila ada kematian yang lebih dari 5% dari jumlah yang Bapak Ibu masukkan tadi, bahwa ikan tersebut adalah ikan yang kurang sehat. Kemudian Bapak biasa nggak untuk melakukan sterilisasi itu tadi yang saya tanyakan tadi? Ya. Ini bisa kita gunakan, pilih mana yang menurut Bapak lebih mudah, lebih murah. Ya. Nah, bisa kita gunakan garam krosok. Ya. Berapa dosisnya? 5 gram per 10 liter air. Ambil 10 liter air, ditaruh di ember, ya. Kemudian ambil 5 gram, kita larutkan, baru kita masukkan ikan. 15 sampai 30 menit. Kemudian juga bisa menggunakan garlic powder. Nah, ini adalah untuk menambah kekebalan tubuh. Garlic powder itu. Nah, ini Bapak ingat nggak di masa kecil ada ibu-ibu atau nenek-nenek kita itu ada bayi yang baru lahir, ya. Terus ada lidi ditusuki yang namanya bawang. Nah, ini kira-kira untuk apa? Untuk apa? Coba. Saya dulu tidak paham. Ya. Ternyata begitu semakin ke arah sini, bahwa bawang ini adalah membunuh bakteri maupun virus yang ada. Dan ini juga sudah ada penelitiannya. Nah, diteliti bahwa ada dua toko, yang satu toko itu diberikan itu tadi bawang yang ditusuk-tusuk itu tadi ditaruh di ujung. Mau bawang merah, mau bawang putih, ya. Nah, kemudian yang satu itu tidak pakai. Ternyata apa yang terjadi? Yang tidak ada bawangnya, tadi mudah dia serang flu. Nah, yang ada bawangnya tadi, bawang merah, putih. Nah, ini adalah ternyata di bioteknya bawang itu banyak sekali bakteri maupun virus yang mati. Makanya kalau sudah bawang itu dikupas di ini, apalagi juga dipakai kerik-kerik, gitu. Nah, jangan dikonsumsi. Walaupun sudah dicuci bersih, jangan dikonsumsi. Itu sudah diikan virus. Itu kan sudah mati, Bu. Kenapa? Virusnya kan sudah mati. Nah, sudah mati virus itu kalau ada lingkungan yang masih memungkinkan, dia kan masih itu. Itu kembali semaput, masih suri.
Makanya jadi kalau sudah bawang itu dikupas, ya, dikupas terus digunakan ke ini, nggak usah nanti digunakan. Kalau mau digunakan ya baru kupas saja. Kadang juga dikasih sundukan apa itu namanya cabai. Nolak panas dulu. Nolak hujan. Sajen. Padahal dulu itu yang namanya sajen itu ada maknanya. Tapi karena orang Jawa banyak adatnya, akhirnya yaitu terbawa. Padahal secara medisnya, secara ilmu pengetahuan itu jelas. Di sini kembali lagi. Yang berikutnya itu ada stress off atau anti stress, ya. Itu bisa kita gunakan, ya. Nah, ini adalah untuk menambah imunostimulan, ya, menambah imun. Karena apa? Di sini stress off itu banyak kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Makanya Bapak Ibu apabila kondisi badannya kurang enak, konsumsilah vitamin C. Ya, nanti agak segar. Termasuk ikannya. Ikannya kalau sudah melentur, tambahkan vitamin C ke dalam pakan. Nanti akan segar kembali. Di mana stress off di sini, ya, itu kandungan vitaminnya itu dosis tinggi. Ya. Nah, ini kalau ikan itu sering stres, ya, apa yang diakibatkan? Hormon kortisolnya itu muncul. Nah, di sini. Sehingga dengan adanya hormon kortisol muncul, kondisi tubuhnya menjadi lemah. Tekanan tubuhnya menurun dan juga lebih mudah terserang infeksi, organ dalamnya itu terserang infeksi. Nah, ini kalau kita berikan, ya, ini akan meningkatkan produksi makrofag. Makrofag itu adalah sel darah putih. Sehingga kalau sel darah putihnya itu meningkat, otomatis kekebalan tubuhnya itu semakin bagus. Ini stress off bisa digunakan. Saya bukan promosi, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan. Dan untuk menambah kekebalan tubuh juga bisa kita berikan imun atau kita vaksin. Sama dengan Bapak Ibu yang sudah divaksin apa? COVID. Nah, kalau booster itu adalah penguatan. Kalau pertama kali kan kita vaksin, yang berikutnya baru kita booster. Nah, vaksin ikan pun juga bisa kita vaksin. Kita vaksin. Nah, vaksin di sini ini bukan obat, bukan obat. Sama dengan bapak-bapak mendapatkan vaksin itu bukan obat, menambah kekebalan tubuhnya. Di sini bahwa prinsip daripada vaksin di sini itu adalah memasukkan antigen, dimasukkan antigen ke dalam tubuhnya, kemudian tubuh ini akan membentuk apa Pak? Antibodi.